Ini mungkin bisa cerita masa-masa kecil itu ada masa-masa berat juga ya, Cak ya? Ekonomi keluarga Oh iya. dan lain-lain gitu. Ya dulu saya sangat berterima kasih sama ibu saya itu kan begini. Dalam ekonomi yang pas-pasan lah, nggak ada satupun yang nggak pas-pasan. Itu motivasi untuk sekolah itu betul-betul didoktrin. Harus kuliah, harus sampai selesai. Waktu itu kanan kiri tetangga kan masih jarang yang kuliah sampai selesai. Tapi alhamdulillah karena motivasi yang tinggi dengan keterbatasan ekonomi yang ada, akhirnya bisa lulus. Dan waktu itu antara ibu dan ayah punya masing-masing keinginan gitu? Ya Ayahnya? dulu ayah kan kiai, pingin saya mondok di pesantren salaf yang menghasilkan kiai, terutama di Lirboyo itu dulu. Nah ibu saya ini pinginnya saya sekolah. Ibu saya ini modern berpikirnya, pokoknya sekolah formal harus berijazah, kemudian S1 harus selesai. Kalau ayah saya yang penting harus mondok jadi kiai. Pernah saya berdebat karena pengaruh ayah saya berdebat sama ibu saya. Sudah saya mondok saja di Lirboyo kan, semua santri Lirboyo biasanya jadi kiai besar, di ulama besar. Ibu saya argumentasinya dahsyat itu. Lirboyo itu santrinya 10.000, yang jadi kiai berapa persen gitu. Nanti kalau kamu yang pas nggak jadi kiai gimana? Ya akhirnya kita turut, alhamdulillah bisa kuliah sampai di Gajah Mada. Semua motivasi dari ibu. Cita-citanya ayahnya Iya. itu kalau kuliah ya kuliah di agama gitu. Artinya IAIN gitu. Dua-duanya ini tes IAIN diterima, IKIP Jogja terima. Yang dimasuki IKIP, ini di IAIN diterima, di UGM diterima, yang dimasuki UGM. Akhirnya ayahnya itu gimana? Akhirnya saya itu mengarahkan supaya ayahnya itu bisa menerima, yaitu kita tidak bisa mengintai, tidak bisa melihat ya. Oke. Jauh. Kalau nanti kita haruskan di IAIN, kemudian di Jogja cuma jalan-jalan, di Malioboro, ke pasar, kita tidak tahu. Akhirnya alhamdulillah sudah merestui. Oke. Ada satu nih, mau konfirmasi ke Cak Imin. Kan pernah minta dibeliin mesin tik ya? Terus dikatakan itu mesin tik untuk kuliah. Padahal Ya ini saya tuh minta maaf sama ibu saya dulu. Jadi gini, ibu saya ini dengan seluruh keterbatasan kita kuliah. Tapi begitu di Yogyakarta, kita itu hampir waktu habis untuk organisasi. Maklum waktu itu gejolak gerakan mahasiswa sangat masif gitu ya. Nah, suatu hari antara kebutuhan skripsi sama organisasi itu bareng. Tapi sebetulnya untuk organisasi, saya kirim surat ke ibu, Bu butuh mesin ketik untuk bikin skripsi, padahal untuk organisasi sebetulnya. Akhirnya dikirim mesin ketik. ini cerita baru keluar sekarang nih. Baru cerita sekarang. Ibu belum tahu nih. Belum tahu. Pantesan tadi minta maaf cium dulu. Jadi dikirim mesin ketik baru, brother, dengan harapan skripsi cepat selesai. Padahal saya gunakan untuk PMI. Ibu baru tahu ya Bu ya? Baru tahu. Tahu. Terus gimana Bu komentarnya? Ternyata mesin tik itu. Dulu ibu saya ini paling selalu mengingatkan, jangan terlalu banyak berorganisasi. Selesaikan kuliah, selesaikan kuliah. Ya alhamdulillah gara-gara itu kita termotivasi. Nah, tapi ya itu agak lama dan nyambi berorganisasi itu. Dan sudah diingatkan terus. Banyak anak satu ke satu, kedua, keempat ini yang aktif di organisasi. Sudah saya ingatkan jangan ikut organisasi dulu kalau belum selesai. Tapi mulai nomor 1, nomor 2, nomor 4 ini Masya Allah kalau di organisasi. Aktifnya bukan main. Kita berorganisasi itu seperti tuntutan saja. Keadaan Dari sejak SMP, SMA mulai aktif? SMA. SMA. Sebetulnya SMP juga sudah mulai bibit-bibit itu ada. Tapi begitu mahasiswa terutama kita betul-betul sebetulnya pengaruh Gus Dur juga ya.
Gus Dur membuat artikel, kemudian datang ke Jogja, kita termotivasi berorganisasi, terlibat ikut berpikir, diskusi tentang negara, tentang kehidupan masyarakat. Kayak mania akhirnya. Makanya kemudian merasa pelajaran penting kita dapatkan dari organisasi, dan baru kita sadar sekarang justru saya mendapatkan ilmu sampai hari ini itu ya karena berorganisasi itu. Di PMII kita belajar. Dan kalau nggak berorganisasi nggak dipanggil Gus Dur ke Jakarta. Karena berorganisasi Gus Dur tahu kita aktivis, ditelepon, dah kamu udah lulus berangkat ke Jakarta, kira-kira gitu. Dan berorganisasi juga lah yang membuat Caimin pernah dikejar-kejar sampai harus sembunyi di salah satu security-nya istana. Iya dulu. Demo waktu itu, demo apa pemberedelan pers, Tempo, editor sama Detik waktu itu. Kan Mas W.S. Rendra yang memimpin bersama Eros Jarot dan kawan-kawan demo di depan Kementerian Penerangan Merdeka Barat. Masih represif sekali, semua dipukulin pakai rotan. Saya karena punya banyak bacaan sholawat itu, akhirnya saya bisa lari. Bukan nggak tahu karena sholawatnya atau karena larinya, sampai ke istana, sembunyi di pos penjagaan itu, langsung pulang ke PBNU, selamat. Selamat. Kalau saat itu tidak selamat, Berdarah semua berdarah. Hidung, mulut, tangan, semua dipukul pakai rotan. Demi membela Tempo, membela editor, sama membela Detik. Nah, karena pentingnya sholawat di situ. Mungkin waktu saya dipukul nggak kelihatan mana. Padahal nggak kelihatan karena kecil aja. baik. Kata ibu Ini pernah dulu- bilang jangan di politik lagi. Iya, maksud saya memang begitu, tapi dua anak ini tidak mau. Kenapa Bu jangan di politik lagi tuh kekhawatiran Memang ibu saya tuh apa? kurang senang dengan politik. Dulu waktu saya sekolah, setiap guru-guru saya tuh semua mengajarkan, kamu jangan jadi orang politik. Jadilah guru atau orang kaya. Pesan guru saya itu, jadi guru atau jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya bisa membantu orang fakir miskin. Kalau jadi guru bisa mendidik orang-orang yang bodoh. Jangan ikut politik. Politik itu kotor, guru saya itu memang begitu. Terus itu setiap guru masuk kelas gitu. Jadi saya itu sudah tertanam di dalam hati saya, politik itu kotor itu masih terus. Tapi tidak tahu anak saya dulu itu, maksud saya juga jangan di politik. Paling keren jadi dosen lah gitu. Paling keren, karena ayah ibunya guru gitu. Tapi ternyata anak dua itu tidak mau. Sampai sekarang itu saya, kok berhenti jangan di politik, tidak mau. Sudah terlanjur senang politik gitu. Oke. Terus gimana dong? Jadi doakan saja. Doakan saja. Tinggal Ibu doakan aja ya. Ibu terima kasih Ibu. Dan kita masih akan bincang lagi dengan Caimin. Saat lagi. Berikutnya ya, hari berikutnya satu kelas diangkut ke Kodim semua. Dianggap makar. Di sana itu kalimat pertama yang keluar, tahu nggak? Sampai sekarang masih ingat. Ingat Sil ya. Cilik-cilik politik